Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala tammani wal akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد kita lanjutkan pembacaan syarah sunnah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Barbahari syarh sunnah, sedangkan penjelasannya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan masih di dalam bab tentang nifaq, yaitu dosa kemunafikan. Fadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala, Allahumma ighfir lana wa li mashayikhina wa li jami'il muslimin amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum 'indi min al-masih ad-dajjal. قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه إذا صلى عند الناس يزين صلاته وإن صلى في بيته أو محل خفي فإنه ينكر الصلاة فهذا هو الذي خافه الصحابة على أنفسهم خوفا شديدا ولا أحد يبرئ نفسه منه فيخاف الإنسان منه ولهذا قالوا لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق فالمسلم يخاف على نفسه من هذا النفاق وهو النفاق الأصغر. Ya, jadi di dalam pembahasan munafik itu kan ada dua. Ada kemunafikan i'tiqadi, yaitu yang nanti akan dibahas itu. Setelah ini, kemudian yang dibahas sekarang ini nifaq, yaitu yang asghar. Namanya asghar atau amali. Asghar itu artinya kecil, amali ini nifaq, kemunafikan yang sifatnya amalan. Nah, di antara nifaq amali, nifaq amalan, ya, karena disebut oleh Allah Azza wa Jalla yura'una nas. Maka sifat orang munafik itu aslinya dia itu selalu riya. Tapi kadang juga ada orang Islam. Sebagaimana sabda Nabi di sini, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi. Maukah kalian aku beritahu kepada kalian dengan dosa yang paling aku takutkan menimpa kalian. Ini kalian di sini sahabat. Yaitu lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Maka sahabat menyatakan begini, "Bala, iya, apa itu ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Yaitu seorang yang apabila dia sholat dilihat orang, maka dia menghiaskan sholatnya sehingga lama sekali gitu ya. Gitu. Jadi dalam hatinya itu karena dilihat orang, maka dia indahkan sholatnya dengan tujuan supaya dilihat dan dipuji orang. Jadi ketika dia sholat di hadapan manusia, maka dia menghiaskan sholatnya. Tapi jika dia sholat sendirian di rumahnya, ada di satu tempat yang tidak dilihat orang, maka dia sholatnya cepat. Dikatakan di sini yang kurus sholat. Yang kurus sholat itu seperti ayam atau burung matuk makanan. Jadi dia sholatnya cepat, sujudnya cepat, rukunya cepat. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat. Dengan sangat khawatir menimpa sahabat. Maka di sini menunjukkan bahwa orang muslim mukmin itu khawatir dia jatuh ke dalam kemunafikan. Begitu pula bukan hanya kemunafikan. Seorang muslim, apalagi ahli sunnah ya, itu dalam hatinya dia takut jatuh ke dalam kesyirikan. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, ya, wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya
na'budul asnam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah, wahai Rabb, jadikanlah Mekah ini kota yang aman dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari penyembahan berhala. Coba perhatikan ya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam khawatir dirinya dan anaknya ya jatuh ke dalam kesyirikan. Kata ulama ahli tafsir ketika dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, man alladhi ya'manul bala ba'da Ibrahim? Siapa yang merasa aman dari bala, bencana syirik setelah Nabi Ibrahim? Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam dipuji oleh Allah wa makana minal musyrikin. Ya, dia tidak tergolong musyrikin. Maka di sini menunjukkan bahwa seorang muslim itu harusnya takut jatuh ke dalam syirik, takut jatuh ke dalam kekafiran, takut jatuh ke dalam riya, takut jatuh ke dalam kemunafikan. Itulah ciri orang mukmin. Barang siapa yang merasa takut jatuh ke dalam itu semua, maka dia mukmin. Dan barang siapa yang merasa aman dari kemunafikan, maka dia munafik. Maka seorang muslim khawatir pada dirinya jatuh ke dalam kemunafikan, khawatir jatuh ke dalam riya. Maka dia senantiasa menghadirkan niat ikhlas di setiap saat. Tajdidun niyah, yaitu memperbaharui niatnya setiap saat. Baik sebelum amal, ketika beramal, dan setelah beramal. Dia senantiasa mengharapkan ridha Allah Jalla wa'ala. Lanjut. Assalamualaikum. Qauluhu wan nifaqu an yudhhira al-islam bil lisani wa yukhfi al-kufra bil dhamir. Hadha ta'rif an-nifaq an-nifaq al-i'tiqadi wa huwa an-nifaq al-akbar. Wa hadha la yajtami'u ma'ahu al-iman wa la yasduru min mu'minin abadan. Wa huwa jalla wa ala fi awwal surah al-Baqarah qassama an-nasa ila mu'minina zahiran wa batinan wa ila kufarin zahiran wa batinan wa ila munafiqina yudhhiruna al-islam fi adh-dhahiri wa yubtinuna al-kufra haitsu qala subhanahu 'anil Qur'an alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladziina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. هذه الآية في المؤمنين ظاهرا وباطنا وأما الكفار ظاهرا وباطنا فقال الله فيهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم قال في الصنف الثالث ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلى قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذه كلها في المنافقين وهي بدعة عشرة آية. Baik. Itu tinggal satu baris. Qauluhu wa yukhfi al-kufra bid-dhamir. Ad-dhamir ma'nahu ma yuqiruhu fil qalb. Baik, jazakallah khair. Ada sini ya ikhwan. Kata Imam Al-Barbahari, ini sekarang dibahas tentang kemunafikan yang besar atau yang disebut dengan i'tiqadi, keyakinan. Yaitu dia menampakkan Islam dengan lisan. Ini kadang dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Jika datang kepada engkau wahai Nabi orang-orang munafikin, mereka berkata bahwa kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Ini mereka mengucapkan dengan lisan, bersaksi dengan lisan bahwa Nabi adalah utusan Allah. Maka Allah jawab, Allah tahu bahwa engkau adalah utusannya, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu bohong. Jadi apa yang diucapkan dari persaksian dengan lisan didustakan oleh hati mereka. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan orang munafik yang i'tiqadi ini, yang besar ini, yang murtad, yaitu mereka menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya.
Inilah yang disebut dengan pengertian nifaq i'tiqadi atau nifaq yang besar. Ini murtad ya akhwat. Ini yang diancam dalam Al-Quran. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di dasar neraka yang paling bawah. Maka tidak mungkin seorang yang beriman, ya, yang benar-benar iman, dalam hatinya dia meyakini semua yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya dalam hatinya, maka tidak mungkin ada pada seorang muslim mukmin tidak akan berkumpul dengan orang mukmin sifat seperti ini. Makanya Allah Azza wa Jalla membagi manusia menjadi tiga. Yang pertama ada mukmin lahir batin, yani dia lisannya dan anggota badannya dia muslim, mukmin, menampakkan salat, zakat, puasa Ramadan, haji. Begitu pula batinnya. Ini batinnya, hatinya itu juga mukmin dia. Dia tidak kafir, dia tidak mendustakan. Ya, ini kelompok yang berbahagia. Kemudian ada lagi kelompok yang kafir terang-terangan, yaitu dengan lisannya dia kafir, dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mau sholat dengan, ya tidak mau. Yani dia menentang dan mendustakan dengan lisannya dan anggota badannya, dan juga batinnya demikian. Batinnya dia kafir, yani mendustakan dan mengingkari. Ini kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang ketiga itu munafiqin, yang mereka itu menampakkan Islam secara lahiriah, tapi mereka menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka. Setelah itu dibawakan dalil oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tentang tiga kelompok ini dalam surah di awal surat Al-Baqarah. Itu Allah Azza wa Jalla berfirman, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu artinya hanya Allah yang tahu artinya. Ini tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadza yani al-huruf al-muqatta'ah mimma ista'thara Allah bi'ilmih. Ini huruf-huruf yang terputus di awal-awal surat di dalam Al-Qur'an, itu hanya Allah yang tahu artinya. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menyatakan dzalikal kitab la raiba fihi. Ini kitab, ini Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ini dari Allah yang Allah turunkan. Hudal lil muttaqin. Dan Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Ini barang siapa yang mempelajari Al-Quran ini dengan penuh keimanan dan menghayati maknanya, maka bertambahlah takwanya. Manfaat buat orang yang bertakwa. Nah, siapakah orang-orang yang bertakwa di sini, yang berbahagia di sini? Ini mukminin siapa? Itu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Jadi semua perkara yang gaib yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, ya, itu beriman, meyakini. Dan juga mereka ini yuqimunas shalah. Mereka menegakkan salat, ini salat 5 waktu. Kemudian dari sebagian rezeki yang kami beri kepada mereka, mereka berinfak. Ini mereka bayar infak yang wajib seperti zakat, ya, kafarat, nadar, ya. Begitu ya kawan. Dan ada yang sunnah, yaitu sedekah yang sunnah, itu lebih banyak lagi. Kemudian ciri mereka walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yaitu mereka beriman dengan wahyu yang diturunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan wahyu diturunkan kepada para nabi sebelummu. Semua kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, dia beriman, tidak mendustakan satupun. Kemudian ciri mereka wabil akhirati hum yuqinun. Mereka dengan hari akhir, ini hari kiamat, itu meyakini. Kemudian dia melakukan persiapan di dunia ini dengan iman dan amal saleh untuk kebahagiaan pada hari kiamat. Ulaika ala huda min rabbihim. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabbnya. Ini mereka dapat hidayah. Ini hati mereka diberi hidayah oleh Allah, menerima Islam, menerima al-haq yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka inilah orang-orang yang sukses. Muflih, ya muflihun jamak dari muflih. Muflih itu dari aflaha, yuflihu. Ini kalimat aflah itu dari al-falah. Al-falah itu artinya menurut penjelasan para ulama ya, seperti Syekh Abdul Razzaq hafizahullah dan yang lainnya, yaitu hiyazatul khair di dunia wal akhirah, mendapatkan semua kebaikan dunia akhirat. Itulah makna al-falah. Maka orang-orang yang muflihun berarti mereka itu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Inilah orang-orang yang berbahagia. Mukminun zahiran wa batinan, lahir batin. Kelompok yang kedua, ini kelompok yang celaka, yaitu orang-orang kafir yang lahir batin dia terang-terangan dia kafir, tidak menyembunyikan kekafirannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 6, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Ini makna kafir ya ikhwan, itu secara bahasa itu maknanya ghaddu. Antum bisa lihat di tafsir As-Sa'di ya rahimahullah, di situ diterangkan bahwa makna kafaru ghaddu, menutupi diri dari kebenaran. Maka orang yang seperti ini sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, anzartahum, kau beri peringatan mereka, am lam tunzirhum, atau kau tidak memberi peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Mereka tidak yakin dengan Al-Quran dan hadis. Nah, maka Allah Azza wa Jalla menghukum mereka di dunia, khatamallahu ala qulubi, Allah tutup hati mereka, wa ala sam'ihim, dan Allah tutup pendengaran mereka sehingga hati mereka tidak mengimani Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula pendengaran mereka, ya mereka ini gak manfaat disampaikan kepada mereka ayat, mereka yakni tertutup pendengaran mereka dari al-haq. Wa ala absaril ghishawah, begitu pula mata mereka ada tutupan sehingga mereka tidak bisa membedakan dengan penglihatan mereka mana yang hak mana yang batil. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka siksa yang besar. Kapan? Nanti pada hari kiamat. Nah, setelah itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan kelompok yang ketiga, ya, itu pada ayat ke-8 dan seterusnya. Wa minan nas, dan di antara manusia, may yaqul, dia itu berkata, amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman dengan Allah dan kami beriman dengan hari akhir. Dengan lisan mereka mengatakan begitu. Setelah itu Allah menjawab, wa ma hum bimu'minin, ya, maka mereka tidak beriman dengan hati mereka. Lah terus kenapa mereka mengatakan demikian? Mengatakan beriman dengan lisan, yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka dengan kalimat itu, dengan pura-pura Islam itu untuk menipu Allah dan orang-orang mukminin, sehingga mereka dianggap saudara mereka, sehingga mereka aman gitu di hadapan kaum mukminin. Maka wa yakhda'un illa anfusahum, yani tiadalah mereka melakukan tipuan ini akibat buruk dari tipu daya mereka itu, illa anfusahum, ya, kembali kepada mereka di dunia maupun akhirat. Ini Allah akan hinakan mereka dunia akhirat. Allah akan beritakan mereka ini, ciri-ciri mereka ini di dunia, dan mereka diberi kabar azab di dalam Al-Quran. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa bahwa mereka akibat buruk dari kemunafikan mereka kembali kepada mereka itu tidak merasa, atau maknanya mereka tidak merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan itu dari kemunafikan itu. Dengan berpura-pura Islam mereka merasa tidak bersalah, merasa benar. Nah, ini bahaya kemunafikan ya. Maka banyak para ulama Ahlussunnah seperti dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalaka'i,
menerangkan dari banyak para ulama salaf bahwasanya orang-orang ahlul bid'ah itu mirip seperti orang munafik. Apa kemiripannya? Mereka sama-sama merasa benar, padahal mereka salah. Maka di sini ya kawan, kita ini manusia dan Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwab." Setiap bani Adam, anak Adam itu banyak salah. Perhatikan ini, Nabi menyatakan demikian. Ya, termasuk kita semua ini, bahwa anak Adam itu banyak salah dan sebaik-baik orang yang banyak salah itu yang banyak bertobat. Maka mari kita terus belajar ya kawan. Sampai kapan kita terus belajar? Sampai mati. Kalau udah mati udah selesai dah kewajiban belajar. Tapi selama masih ada umur dan sehat, kita bisa baca, kita bisa mikir, terus kita belajar. Barangkali ada kesalahan pada diri kita, sehingga kita harus bertobat kepada Allah, minta ampun sama Allah, dan tinggalkan yang salah itu. Ila qaulihi, biasanya kalau ada kalimat ila qaulihi berarti di sini ya kita sampaikan dengan detail. Cuman karena ini kan pembahasan akidah, jadi ini hanya isyarat saja bahwa ada kelompok manusia yang ketiga yang mereka itu munafikun, pura-pura Islam, tapi mereka menyembunyikan kekafiran. Dan Allah Azza wa Jalla menyatakan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka ini sum, yaitu tuli, bisu, buta, yakni panca indera yang Allah beri kepada mereka itu tidak bermanfaat. Yang seharusnya mereka gunakan untuk mencari kebenaran dengan membaca, menelaah, telinga digunakan untuk mendengar, itu nggak mereka gunakan. Iya, seperti orang yang bisu, tuli, ya, dan buta, atau tuli, bisu, dan buta. Padahal mereka punya telinga, punya mata untuk melihat dan mendengar, pendengaran mereka, tapi tidak digunakan untuk mencari kebenaran. Begitu ya jemaah. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan kembali. Jadi selama mereka seperti itu sifatnya, tidak mau mencari kebenaran, merasa benar, kemudian melakukan kebohongan, tidak sama antara ucapan dengan hatinya, fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan kembali kepada kebenaran. Hadhi kulluha fil munafikin, ini semua adalah ciri-ciri orang munafikin. Dan ternyata Allah ketika menjelaskan ciri-ciri munafikin dari mulai ayat 8 sampai itu sebelum ya Yuhannas itu, ya, itu ternyata lebih banyak ayatnya. Kenapa ya kok? Karena bahayanya orang munafik itu besar, ibarat duri dalam daging. Iya, mereka masuk dari dalam, menusuk dari dalam. Orang munafik itu berbahaya. Makanya salah satu contoh ya Pak, ada orang Syiah namanya Ibnul Alqami. Antum cek itu di internet ya, Ibnul Alqami, orang Syiah yang mengkhianati Khalifah Abbasiyah yang terakhir. Wah, itu ya, akhirnya dia orang Ibnul Alqami ini bekerja sama dengan Hulagu Khan, panglima perang pasukan Tartar, dengan dijanjikan sama panglima nanti kamu akan memiliki kedudukan yang terhormat dan lain sebagainya. Kemudian dia mengkhianati Khalifah Ibnul Alqami. Dia ditunjuk sebagai menteri pertahanan. Kemudian banyak tentara yang dikirim ke perbatasan. Kemudian tentara yang ada di Baghdad waktu itu dilucuti senjatanya sama menteri ini, orang Syiah ini. Akhirnya dia setelah itu memberi komando kepada, isyarat kepada Hulagu Khan agar mengirim tentaranya waktu malam atau menjelang subuh. Maka dikirimlah 200.000 pasukan, pasukan Tartar
Iya. Akhirnya masuk kota Baghdad dan membunuh 1,8 juta muslim. 1,8 juta. Waktu itu banyak. Ya. Terus masjid-masjid dijadikan kandang kuda oleh pasukan Tartar. Perpustakaan-perpustakaan itu dibakar, dibuang ke Sungai Dajlah. Kaum muslimin disembelih di pinggiran Sungai Dajlah. Sampai kata yang menyaksikan waktu itu, Sungai Dajlah waktu itu merah. Di Baghdad itu ya. Ini pengkhianatan orang munafik. Ibnul Alqam. Mereka benar. Bahaya mereka ini. Karena musuh dalam selimut. Gitu ya kawan. Dianggap teman ternyata dia musuh. Itu lebih berbahaya daripada orang kafir yang terang-terangan menampakkan bahwa dia musuh. Itu mudah dihadapi. Tapi kalau di dalam, nah itu kasak kusuk. Waktu perang Uhud, itu jumlah kaum muslimin yang menuju Uhud itu 900 orang. Tiba-tiba 300 orang mundur. 300 orang munafik mundur dari peperangan. Coba bayangkan, pada saat diperlukan perang, ya urusannya nyawa ini, mereka mundur. Orang munafik itu kayak gitu, kan bahaya mereka. Kemudian yukfil kufur bil dhamir. Kata Imam Al-Barbahari, mereka menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka. Nah ini sudah membahas tentang orang munafik, sudah selesai sudah. Sekarang bab baru. Assalamualaikum. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala wa 'alam bi anna ad-dunya daru imanin wa islamin wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiha mu'minuna muslimuna fi ahkamihim wa mawalihim wa dhabaihim wa salati 'alaihim wa la nashhadu li ahadin bihaqiqatil imani hatta ya'tiya bi jami'i syara'i'il Islam. فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. ثم قال الشارع وفقه الله قوله واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام يعني أن الإسلام والإيمان في الدنيا التي هي دار عمل أما الآخرة فإنها دار الجزاء. فالإسلام والإيمان إنما يكونان في الدنيا أما من مات على غير الإسلام والإيمان فإنه كافر ولا ينفعه أنه يوم القيامة إذا شاهد ما كفر به يؤمن أو يتمنى الرجوع ويطلب من ربه أنه يرجع لأجل أن يؤمن. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, ketahuilah bahwa di dunia ini, kehidupan di dunia ini selama seorang di dunia ini, maka darul iman wa Islam, maka dia harus beriman dan Islam. Ini kalau ingin selamat, dia harus beriman dan Islam. Iya. Kemudian umat Nabi Muhammad SAW itu ada yang mukminun muslimun, mukminun muslimun fi ahkamihim. Ini mereka dalam hukum mereka tunduk dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Begitu pula dalam ilmu waris, ilmu faraid, ya, warisan, maka tunduk dengan hukum Allah. Begitu pula dzabaihim. Dan juga dalam penyembelihan itu harus dengan penyembelihan yang syar'i. Itu ya ikhwan. Saya kemarin diberitahu ada ikhwan kita yang dia bagian juru sembelih, nyembelih apa namanya hewan ternak, ya, di Gadang. Itu ternyata 90% katanya unggas yang ada di Malang ini. Itu gak jelas halalnya. Bagi yang suka makan ayam, cek. Antum yang antum makan tuh jelas gak halalnya itu ya ikhwan. Ya. Kemudian bahkan ketika dia nyembelih sapi, itu sapi ada di situ, orang-orang di situ yang suka makan darahnya sapi itu nadai itu darah.
Kemudian disuruh dia untuk menyembelih bagian leher yang bagian atas, sehingga ada bagian yang tidak terkena, yang tidak terpotong. Itu sapi itu. Iya. Makanya kemarin ada kawan kita yang dari Australia itu, dia heran kenapa di Indonesia ini kok nggak memperhatikan masalah, padahal di Australia itu bersatu orang Islam di sana, itu betul-betul penyembelihannya Islam syar'i. Iya, itu begitu pula frozennya itu ada khusus halal. Nah kita ini kurang masalah itu. Ya kawan, mari kita perbaiki lagi. Kemudian juga menyolatkan mereka. Ya, ini kalau mereka meninggal orang Islam itu disolatkan. Kemudian iya, kita tidak akan menyaksikan seorang bahwa dia betul-betul imannya sempurna, ya, kecuali kalau dia mengamalkan semua syariat Islam, jadi mengamalkan semua cabang iman. Apabila berkurang amalnya, maka berkurang pula imannya sampai dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwasanya iman seorang kepada Allah Azza wa Jalla, apakah imannya sempurna atau berkurang, ya, itu urusannya sama Allah Azza wa Jalla. Adapun apa yang nampak darimu apabila dia menyanyiakan syarat Islam, apalagi misalnya dia melakukan kriminal, maka itu ada hukumannya. Jadi kita menilai orang Islam itu berdasarkan apa yang dia lakukan. Iya, kalau dia melanggar misalnya kriminal, maka dihukum dalam syariat. Gitu ya, kawan. Kemudian di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, bahwa Islam dan iman itu di dunia ini, karena di dunia ini tempatnya kita beramal. Adapun akhirat tempatnya pembalasan. Ya. Tidak ada lagi orang memperbarui Islamnya di akhirat. Berbondong-bondong mau jadi mu'allaf, kan diterima. Ya. Itu ya kawan. Islam dan iman itu diterima di dunia. Adapun orang yang mati di dunia ini tidak di atas Islam dan iman, maka dia kafir. Maka tidak bermanfaat nanti pada hari kiamat ketika dia sudah menyaksikan ada neraka di depannya, ya, yang dulu di dunia dia kafir, kemudian dia beriman, gak diterima. Kenapa gak diterima ya kawan? Keimanan orang kafir di akhirat. Sebab saat itu sudah bukan ghaib lagi. Yang diterima dari seorang hamba itu, dia beriman dengan perkara ghaib di dunia. Dia belum melihat surga neraka dengan matanya, tapi dia beriman. Itu yang diterima. Adapun nanti ketika melihat neraka, saya beriman, gak diterima. Itu ya kawan. Gak manfaat lagi sudah. Atau dia pengen balik ke dunia. Iya, mereka pengen balik ke dunia. Minta sama kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia supaya dia beriman dan beragama Islam. Gak diterima. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-An'am ayat 27. Walau tara idh wuqifu 'alan nar. Sekiranya engkau ya Nabi melihat orang-orang kafir diberdirikan menghadap neraka. Melihat neraka di depan. Qalu, maka orang kafir waktu itu berkata, ya laitana, aduh celaka kan, nuraddu, alangkah baiknya kami dikembalikan ke dunia. Yani ingin balik ke dunia. Wala nukadziba bi ayati rabbina, dan kami tidak akan mendustakan ayat Rabb kami kalau kami bisa balik ke dunia. Wa nakun minal mu'minin, dan kami ingin menjadi orang-orang yang beriman. Maka Allah jawab, bal badalahum ma kanu yufuna min qabl. Bahkan telah nampak apa yang selama ini mereka sembunyikan. Walau ruddu, sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu liman nu'an, mereka akan balik kafir, padahal mereka dulu dilarang untuk itu. Balik mereka musyrik, padahal mereka dilarang musyrik. Jadi Allah Maha tahu, kalau mereka diizinkan balik ke dunia, kembali kafir mereka. Allah tahu itu. Innahum lakadzibun, mereka itu pendusta. Subhanallah. Jadi di hadapan Allah pada hari kiamat, mereka berbohong lagi. Allah Maha tahu isi hati mereka.
Baik, lanjut. Assalamualaikum qawluhu qala musannif wal islam wal iman bainahuma farq li'anna ad-din thalathu maratib awwalan al-islam thaniyan al-iman thalithan al-ihsan kama fi hadits Jibril wa awsawaha al-islam li'anna al-islam huwa al-istislamu fi adh-dhahir wa qad yakunu mu'minan fi al-batin wa qad yakunu munafiqan mustasliman fi adh-dhahir kafiran fi al-batin. Walau amal iman أما الإيمان فإنه لا يطلق على المنافق فإنه يدخل فيه المؤمن كامل الإيمان ويدخل فيه المؤمن ناقص الإيمان فإذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا فإنه يراد بالإسلام الأحكام الظاهرة ويراد بالإيمان الأحكام الباطنة كما في حديث جبريل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت هذه أعمال ظاهرة. قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره هذه أعمال باطنة. Baik, nah sekarang kata Syekh Shalal Fauzan, apabila disebut Islam dan iman secara ini dalam kalimat sempurna, satu kalimat sempurna, ada Islam dan iman, maka di situ ada perbedaan maknanya. Sebab agama ini, Islam ini ada 3 tingkatan. Yang pertama Islam, terus di atasnya iman, terus di atasnya lagi ihsan. Ya. Sebagaimana dalam hadits Jibril yang ma'ruf. Dan yang paling luas adalah Islam. Sebab Islam itu seorang bisa menambahkan dirinya muslim dengan 2 kalimat syahadat secara lahiriah. Nah, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ada 2 macam. Ada yang mukmin dalam hatinya, meyakini. Jadi dia betul-betul jujur. Tapi ada juga yang pura-pura, seperti munafik tadi. Dia pura-pura Islam dengan zahirnya, dengan lahiriahnya, lisan dan anggota badannya, tapi dia menyembunyikan kekafiran dalam hati. Ya. Kemudian adapun iman itu tidak diucapkan terhadap orang munafik. Yaitu yang pura-pura Islam tadi itu. Sedangkan terhadap orang mukmin yakni muslim, maka iman itu ada 2 macam, ada 2 kelompok dari orang Islam itu. Dari orang yang beriman itu. Ada yang sempurna imannya karena dia mengamalkan semuanya rukun cabang iman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya' minal iman. Kata Nabi SAW, iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Ya. Ibnu Hibban pernah ngarang buku cabang iman, itu jumlahnya ada 79. Kata Ibnu Hibban, saya cari dari ayat Al-Quran dari ayat pertama sampai akhir, dan hadis yang ada pada aku baik hafalan maupun tulisan, saya catat total 79. Sayangnya buku itu hilang, karya Ibnu Hibban Al-Busti. Tapi alhamdulillah sebelum hilang, ya, itu ada ulama yang mencatatnya, namanya Imam Al-Baihaqi. Dalam bukunya Al-Jami' Syu'abul Iman, cabang iman yang menyeluruh. Dan dia catat ada 77. Alhamdulillah. Kemudian Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dia mencatat ada 75. Ya. Ini masalah bilangan, ini semuanya hak. Karena kalimat bid'ah pakai dot, ya, bukan bid'ah pakai dal, ya. Bid'ah itu dari 73 sampai 79. Itu. Nah, maka barang siapa yang mengamalkan 70 sekian cabang iman itu semuanya diamalkan, maka sempurna iman. Yang kedua, ada orang mukmin yang berkurang imannya. Kenapa? Ya karena dia tidak, yang kedua meninggalkan cabang iman. Banyak cabang iman yang dia tinggalkan, dia tidak kerjakan.
sehingga imannya tidak sempurna, berkurang. Tapi dia masih mukmin, cuma berkurang iman. Sehingga apabila Islam dan iman disebutkan dalam satu kalimat sempurna, maka maknanya beda. Islam itu yaitu orang yang mengamalkan Islam secara lahiriah yang dilakukan oleh lisan dan anggota badannya. Sedangkan iman itu dilakukan oleh hatinya, diamalkan oleh hati. Adzan dulu ya akhi, baru kita terangkan ini supaya jelas. Oh ya, tadi saya sampaikan hadis Bukhari Muslim bahwa iman ada 73 sampai 79 cabang. Yang paling tinggi itu adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan semua gangguan yang ada di tengah jalan. Dipinggirkan supaya orang tidak terganggu. Dan malu bagian daripada iman. Kemudian di sini ya kawan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa iman dan Islam apabila disebutkan dalam kalimat sempurna, satu kalimat sempurna, maka maknanya beda. Islam itu yang dilakukan oleh lisan dan anggota badan, sedangkan iman diamalkan oleh hati. Dalilnya ini bahwa Nabi SAW ketika ditanya tentang Islam, apa Islam itu? Oleh malaikat Jibril ditanya di hadapan para sahabat. Maka beliau menjawab dengan rukun Islam. Al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah. Islam itu kau bersaksi dengan lisanmu bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan kau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dengan lisan. Kemudian tuqimus shalah, kau menegakkan salat. Jadi salat dari mulai takbir sampai salam, kan itu diucapkan dengan lisan, iya kan? Dan dilakukan oleh anggota badan. Ada gerakan berdiri, ada sedekah, ada ruku, ada i'tidal, sujud dan sebagainya. Kemudian itu zakat, kau bayar zakat dengan fulus, bayar, atau yang lainnya, bayar zakat. Ya, itu dengan anggota badan, dengan tangan. Kemudian itu sum Ramadan, kau puasa Ramadan. Apa yang lapar ya kan kalau orang puasa? Perutnya. Jadi badannya lemes, ya kan? Nah, jadi puasa Ramadan itu diamalkan oleh anggota badan. Kemudian tahajjul bait, kau haji. Di situ ada tawaf, ada sa'i, ada ucapan ihram, yakni labbaik Allahumma hajjan, ya, labbaik Allahumma umratan, kemudian tawaf, sa'i, kemudian wukuf, ya, mabit dan lain sebagainya. Itu dilakukan oleh anggota badan. Ya. Nah, itulah Islam. Kemudian Nabi ketika ditanya tentang iman, maka Nabi menjawab, iman itu kau beriman dengan Allah, ini dengan hatimu. Kau meyakini tentang Allah ada tiga yang harus diyakini, rububiyah, uluhiyah dan nama dan sifat. Kemudian kau beriman dengan malaikat. Iya, dengan kau meyakini itu dalam hatimu itu. Kemudian kau beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada semua para nabi dan rasul. Kemudian kau beriman dengan para rasul semuanya dan para nabi yang jumlahnya ada 124.000 orang. Kemudian kau beriman dengan hari akhir. Itu kau yakini bahwa ada kehidupan setelah mati. Ada kehidupan di alam barzakh. Ya, ada kehidupan nanti setelah kiamat. Ya, ditiup sangkakala yang kedua, bangkit. Kehidupan yang abadi. Itu harus kau yakini itu dengan hatimu, dan kau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Yang lebih itu ada 4, yaitu meyakini tentang Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian ilmu Allah itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ada di Lauhul Mahfuz itu terjadi dengan kehendak Allah. Dan yang keempat, yang terjadi itu semua diciptakan oleh Allah, baik itu zat maupun perbuatan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah menciptakan perbuatan kalian. Ini amalan batin, harus diyakini. Jangan mendustakan satupun rukun iman ini. Dan jangan mendustakan satupun yang Allah beritakan dalam Al-Quran dan yang Nabi sabdakan dalam hadisnya. Jangan didustakan. Yakini dalam hati. Maka itu iman. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu